Ayus Malam masih menemani Anda bersama dengan saya Camar Haenda. Tim Satgas Damai Kartens Papua menangkap personil KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Diduga pelaku terlibat aksi teror di beberapa wilayah di Papua Pegunungan. Satu orang anggota KKB dari kelompok Egyanus Kogoya di Nabire, Papua Tengah berhasil ditangkap. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pelaku, diperoleh keterangan bahwa ia terlibat dalam beberapa aksi penyerangan di beberapa tempat. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti dari tangan pelaku, seperti tas, uang tunai, dan 3 unit ponsel. Yang bersangkutan mengakui bahwa dia ikut serta dalam beberapa aksi penyerangan yang dilakukan bersama kelompok Egyanus Kogoya. Antara lain, yang pertama yaitu pada tanggal 17 Maret 2019. Ini penyerangan terhadap anggota TNI di Kindibam dan berhasil merampas 2 pucuk senjata api milik TNI. Sebelumnya, satu orang personil Satgas Damai Kartens gugur akibat serangkaian aksi brutal yang dilakukan oleh KKB. Tak hanya itu, aksi brutal mereka kembali berlanjut dengan menembak 2 orang warga dan seorang aparatur sipil negara di Kabupaten Pegunungan Bintang. Dari Jayapura dan Papua Pegunungan, tim liputan iNews melaporkan. Selebgram berusia 19 tahun asal Purwakarta dibekuk Satreskrim Polres Purwakarta di kediamannya di wilayah Pugursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Ia terbukti mempromosikan salah satu situs judi online di akun media sosialnya. FS, 19 tahun, digiring aparat ke Mapolres Purwakarta hari ini. Ia ditangkap oleh jajaran Satreskrim di kediamannya di wilayah Bungursari, Purwakarta pada tanggal 29 Agustus 2023 lalu. Ia dilaporkan mempromosikan situs judi online melalui akun media sosial Instagram pribadinya. Praktek pidana itu sudah dilakukan 3 bulan terakhir dengan keuntungan Rp300.000 setiap minggu, dengan syarat harus memposting situs judi online 2 kali sehari. Instagram yang bersangkutan followernya kurang lebih 44,9 ribu follower. Kemudian tersangka FS ini mendapat keuntungan kurang lebih 200 sampai 300 ribu per minggu dengan kewajiban yang bersangkutan mengiklankan sebanyak 2 kali per hari. Tersangka terjerat pasal 45 ayat 2 Jungto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Sementara itu, satu orang pelaku lainnya yang merupakan admin situs judi masih dalam pengejaran petugas. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Polisi menetapkan Ketua Pengurus Panti Asuhan Tunas Kasih Olayama Raya sebagai tersangka dalam kasus dugaan eksploitasi anak melalui media sosial TikTok. Tersangka memanfaatkan 26 anak untuk meraup keuntungan hingga Rp50 juta per bulan. Inilah kondisi panti asuhan yang viral di TikTok usai digerebek oleh polisi bersama Dinas Sosial Kota Medan Selasa malam. Satreskrim Polrestabes Medan langsung olah TKP dan memasang garis polisi di Panti Asuhan Tunas Kasih Olayama Raya yang viral di media sosial akibat dugaan eksploitasi anak. Sementara Zamanuel Zebua yang merupakan pengelola panti asuhan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menyebut tersangka sengaja melakukan siaran langsung di media sosial TikTok dengan mempertontonkan anak-anak panti asuhan yang berjumlah 26 anak, yang 4 diantaranya masih bayi. Tersangka sengaja mencari belas kasihan penontonnya yang kemudian mengirimkan sejumlah uang yang jika ditotal berkisar antara 20 hingga 50 juta rupiah dalam waktu 1 bulan. Jadi total ada 26 anak. Jadi anak-anak ini yang kita duga berdasarkan informasi dilakukan eksploitasi secara ekonomi. Ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak.
Tak hanya itu, dari hasil pemeriksaan, panti asuhan yang dikelola tersangka juga tidak memiliki izin. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Polres Gresik merilis hasil pemeriksaan MRI atau Magnetic Resonance Imaging terkait siswi kelas 2 SD yang matanya diduga dicolok tusuk bakso. Hasil pemeriksaan menyatakan mata kanan siswi tersebut mengalami penurunan penglihatan, tetapi tidak ditemukan adanya bekas kekerasan. Dokter spesialis mata Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik menyampaikan hasil pemeriksaan MRI atau pemeriksaan mata canggih terhadap SA, 7 tahun siswa kelas 2 SD yang matanya diduga dicolok menggunakan tusuk bakso. Dari hasil pemeriksaan, mata kanan SA mengalami penurunan penglihatan tetapi tidak ditemukan adanya bekas kekerasan, sedangkan mata kiri kondisinya normal. Namun pihaknya tidak menyebutkan waktu mulai terjadinya penurunan penglihatan dan penyebab terjadinya penurunan penglihatan. Sementara itu, Kapolres Gresik AKBP Aditya Panjiano mengatakan dari 47 orang saksi yang diperiksa tidak satupun yang melihat peristiwa tersebut. Ternyata hasil dari pemeriksaan itu tidak didapatkan kelainan apapun, bekas darah, bekas fibrin bagian dari darah, kelainan-kelainan saraf, tidak ada secara anatomi yang menunjukkan bahwa mata atau komponen-komponen yang mendukung untuk melihat ini bekas terjadi kekerasan. Sedangkan hasil pemeriksaan DVR CCTV menyatakan CCTV aktif terakhir pada tanggal 1 Juni 2023 dan kembali dinyalakan pada tanggal 18 Agustus 2023 sehingga tidak merekam aktivitas di sekolah tersebut. Fakta yang kami temukan dari 47 saksi yang sudah diperiksa, memang sampai saat ini belum ada yang melihat langsung kejadian tersebut. Namun kami akan tetap menambah jumlah saksi untuk kami periksa sehingga bisa membuat jelas terjadinya perkara tersebut. Sebelumnya kasus perundungan diduga menimpa seorang siswa sekolah dasar di Gresik hingga mengakibatkan kebutaan. Korban yang berusia 7 tahun itu mengalami kebutaan usai ditusuk oleh kakak kelasnya karena tidak memberikan uang jajan. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. 44 desa di Bojonegoro, Jawa Timur krisis air bersih karena kekeringan. iNews Malam akan segera kembali.